berkemelut di tengah prahara. Kisanak, sebagai seorang tamu, seharusnya kamu mampu menunjukkan dharma. Jika kedatanganmu mengandung kecurigaan, maka sebaiknya kau pergi meninggalkan tempat itu, ucap Arya Dharma. Dan kau Anggara, sergah Arya Damar. Saat Anggara berjalan masuk, kau seharusnya tahu cara menyambut tamu dengan baik, sergahnya. Maafkan hamba Gusti, hamba termakan emosi sesaat, balas Anggara patuh. Maafkan hamba pula Tuan, ucap Rasa sembari membungkuk. Hamba akan pergi. Jika kedatangan hamba membawa kecurigaan, lanjutnya hendak berbalik pergi. Mau kemana kau anak manja? Sentak seorang yang berada di atas dahan pohon, sedang mengapit seroan perempuan, yang tidak lain adalah Kantil. Kakang Kumologeni, gumam Anggara sembari menatap asal suara. Ya, sosok itu adalah Panji Kumologeni. Orang yang selama ini dicari oleh Rasa, Kumologeni dan Kantil, turun dari dahan pohon tempat mereka berpijak. Mereka melompat ringan, dari atas. Dari mana saja kau? Geni, tanya Arya Damar sedikit membentak. Pergi tanpa pamit, hanya mencari adik perempuanku, sebab anak manja ini tak sadar, adik kesayanganku menyusulnya, ucap Kumologeni sembari menunjuk Rasa. Kau lalai menjalankan tugas, meninggalkan pos jaga. Hardik, Arya Damar. Aku sudah mendengar kabar kau akan berkunjung Arya. Maka dari itu, aku mengambil istirahat, untuk kali ini, ucap Kumologeni seperti tak ada beban. Dasar tak tahu tata krama. Arya Damar semakin tersulut dengan sikap Kumologeni yang senekanya saja. Tak tahukah kau bagaimana cara berbicara pada atasan? Apa kau tidak diajari tentang itu? Aku hanya akan memanggilmu Gusti Arya Damar jika berada dalam tugas atau lingkungan keraton Majapahit. Selebihnya, kita sama Damar, ucap Kumologeni tanpa sungkan. Baiklah, berbuatlah sesukamu orang gila, ucap Arya Damar tanpa merasa sakit hati. Tapi setidaknya kau tahu, jika sampai kedua pukulan tadi beradu, salah satu dari mereka akan mati. Kenapa kau tak mencoba menghentikannya? Sambung Arya Damar penuh penekanan. Kau yang merusak keseruannya Damar. Hampir saja, aku akan tahu. Lebih dahsyat mana antara Aji Gelap Nampar atau Bayu Samudra? Malah kau datang melerai mereka. Sanggah Kumologeni, yang membuat Kantil, Rasa, dan Anggara mematuk menatap orang ini. Kewarasanmu memang perlu dipertanyakan, Geni. Andai saja kau tak ada di pihakku. Sudah kutunjukkan itu sejak lama. Sergah Arya Damar. Oh, itu tak akan pernah terjadi, Damar. Senyum tersungging di sudut bibir Kumologeni. Aku pastikan itu, ucapnya penuh penekanan. Kupegang ucapanmu itu, sahabatku, ucap Arya Damar dengan senyum merekah. Anggara, ayo masuk, sambung Arya Damar yang berlalu masuk ke dalam puri. Baik, Gusti, ucap Anggara yang setia mengikuti kepergian Arya Damar. Apa ini yang disebut pasukan tersembunyi Majapahit? Kedua pemimpinnya saja tak segan beradu mulut tentang hal tak penting di hadapan bawahannya. Bating Anggara bertanya-tanya. Sepertinya aku salah menapaki jalur keprajuritan, gumamnya dalam hati, seolah menyesal menerima tawaran dari Arya Damar tempo lalu. Setelah kejadian di depan gerbang puri itu, Kumologeni mengajak Kantil dan Anggara masuk ke tempat tinggalnya. Puri itu adalah barak militer kerajaan Majapahit yang berada di Tumapel, dengan basis pasukan kecil untuk mengamankan daerah tersebut. Puri itu terbagi beberapa bagian yang diperuntukkan untuk hunian bagi para prajurit yang bertugas di sana. Pendopo utama terletak di tengah, tempat Arya Damar dan para pembesar keprajuritan jika berkunjung ke Tumapel. Lalu bagian timur diperuntukkan untuk pertemuan para prajurit khusus dalam kesatuan itu. Bagian utara adalah tempat para prajurit, sementara kediaman Kumologeni berada di pendopo barat, lengkap dengan para abdi dan penjaga. Bagaimana kabarmu, Rasa? Kudengar, kau sudah menguasai ajian Bayu Samudra dari Eyang Kamajati, ucap Kumologeni. Setelah mereka duduk di teras depan pendopo milik Kumologeni, begitulah Kakang. Namun aku masih belum menguasainya secara penuh, sebab tubuhku masih dalam tahap penyesuaian, jawab Rasa. Menggunkan Bayu Samudra benar-benar menguras tenagaku secara gila-gilaan. Ya, memang itu tahapannya, lambat laun, tubuhmu akan menyesuaikan dengan kekuatan yang harus kau gunakan. Saran Kumologeni. Aku malah terkejut, sebab Eyang Guru Kamajati yang menurunkan ilmu itu padamu. Setahuku, beliau sangat sulit menurunkan ilmu itu pada siapapun. Bukan begitu Kantil? Kumologeni beralih pada Kantil, yang sedari tadi diam saja. Begitulah Bopo, dia hanya memilih orang-orang yang dianggap mampu, jawab Kantil tenang, namun cukup menusuk batin Kumologeni. Maksudmu, aku tak memenuhi syarat Bopomu? Proch Kamaljani. Syukurlah kalau Kakang sadar,
tanda sekantil yang semakin membuat Kumologeni merasa terpuruk. Sementara Rasa merasa aneh. Jika persyaratan yang diutarakan oleh kakak seperguruannya itu benar, maka untuk mendapat warisan ilmu dari Eyang Kamajati, sangatlah sulit. Lalu dari mana Kumologeni mempelajari ilmu Bayu Samudra? Kenapa kau terlihat kebingungan Rasa? Tanya Kumologeni yang menyadari tingkah Rasa. Tidak kakang, hanya saja, ucap Rasa ragu mengungkapkan unek-unek dalam benaknya. Hanya apa? Tanya Kumologeni mendesak. Hanya saja, kalau Eyang Guru Kamajati begitu ketat dalam menurunkan ilmunya, lalu dari mana Kakang Geni mendapatkannya? Selain itu, kenapa aku diizinkan untuk menguasai ilmu itu dari beliau? Ucap Rasa dengan penuh rasa kebingungan. Aku mendapatkannya dari Eyang Resi Kasyayama, meski tak mudah. Namun beliau lebih loman daripada boponya Kantil. Ucap Kumologeni, sembari melirik Kantil. Kantil, yang dilirik hanya diam dan mengambil buah sawo yang terhidang di meja. Aneh, Eyang Resi, malah tak pernah menyinggung ilmu pamungkas itu padaku. Ucap Rasa menganalisa semuanya. Ya, kau tahu sendiri. Tahu semua guru mempunyai penilaian pada setiap muridnya. Ucap Kumologeni. Apalagi, setelah Kakang Menjangan, yang berada di pihak yang berseberangan dengan Eyang Guru dan Resi Kasyayama, ucap Kumologeni. Ya, aku sudah mengetahui cerita itu. Ucap Rasa. Tatapnya melayang mengingat pertemuan dengan Minak Menjangan, yang sempat berhadapan dengan dirinya. Lalu apa tujuanmu selanjutnya? Tanya Kumologeni. Pertama, aku hanya menjalankan petuah dari Eyang Guru Kasyayama untuk menemui Kakang. Selain itu aku juga ingin menyampaikan niatku untuk mengabdikan diri pada Majapahit. Ucap Rasa menyampaikan niatnya. Kenapa harus Majapahit, Rasa? Apa kau tak tertarik mengabdikan diri pada Sadeng? Ucap Kumologeni menguji keteguhan Rasa. Sadeng sedang memperkuat pertahanannya dengan memperbanyak pasukan. Peluangmu di sana akan lebih besar, sebab ada Kakang Menjangan. Tidak, Kakang. Negeriku adalah Majapahit, dan aku memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan diri pada tanah kelahiranku ini. Ucap Rasa tegas. Apa kau yakin? Tanya Kumologeni menelisik kesungguhan Rasa. Aku yakin, Kakang. Ucap Rasa mantap. Bagaimana jika Majapahit meminta kepalamu untuk pengabdian itu? Tanya Kumologeni lagi. Bahkan jika seluruh darahku harus kupersembahkan untuk kerajaan ini, aku akan menyerahkannya. Ucap Rasa tanpa rasa ragu sedikit pun. Baklah. Kumologeni menarik napas berat. Malam ini akan ada pertemuan rahasia para punggawa khusus, Bayangkara, yang kupimpin. Bersama Arya Damar, aku akan mengajukanmu sebagai prajurit di kesatuan itu. Kumologeni menjeda ucapannya. Rasa mencermati setiap kalimat yang keluar dari mulut kakak seperguruannya itu. Rasa mencoba mencari hal-hal rahasia yang coba diungkapkan oleh Kumologeni dari setiap katanya. Namun aku tak berani menjamin jika nanti kamu bisa bergabung dengan kesatuan khusus itu. Ucap Kumologeni, sembari melirik Rasa dari sudut matanya. Mencoba mencari jejak keraguan dari mimik wajah Rasa. Baik, Kakang, aku akan menerima semua keputusan itu. Ucap Rasa masih dengan nada tegas. Sekarang istirahatlah dulu. Ucap Kumologeni. Mbok, siapkan kamar untuk tamuku. Ucap Kumologeni keras. Memerintahkan emban miliknya. Simban yang dipanggil segera menghampiri tuannya yang ada di depan. Baik, Ndoro, ucap emban itu. Rasa, Mbok Ginem akan menunjukkan kamar yang bisa kau pakai untuk bersistirahat. Ucap Kumologeni. Baik, Kakang. Aku undur diri dahulu. Ucap Rasa. Mari, Den. Ucap emban yang bernama Ginem itu. Dan Rasa pun mengikuti Mbok Ginem yang memimpin jalan.